Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu biologi kelas 10 keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Tentu kalian tahu bahwasanya di dunia ini ada berbagai macam banyak hewan dan tumbuhan yang bentuk dan macamnya itu bermacam-macam, banyak sekali ya. Di antara beberapa hewan tersebut ada memiliki kesamaan dan ada yang memiliki perbedaan. Maka untuk mempelajari keanekaragaman hayati, maka kita di kelas 10 ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau disebut dengan biodiversitas. Ada beberapa keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini maksudnya adalah dalam satu spesies atau jenis itu terdapat berbagai macam variasi. Misal, padi, ada padi kuku rancah, ada padi pandan wangi, ada padi pisadane, ada padi PR, dan padi-padi jenis yang lainnya. Apabila diperhatikan secara seksama, sebetulnya antara beberapa padi yang telah Ustadz sebutkan tadi itu memiliki ciri khas yang berbeda. Meskipun dilihat secara kasat mata itu sama, tetapi apabila dicermati secara mendalam, maka mereka memiliki perbedaan di dalam hal rasa, di dalam hal bentuk daun dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mangga, misal mangga gedong, mangga harum manis, mangga indramayu, mangga mana lagi, dan mangga-mangga jenis yang lain. Maka meskipun sama-sama mangga, tetapi memiliki perbedaan dalam hal rasa, dalam hal warna buah, dalam hal lebar daun, dan lain sebagainya. Kemudian contoh keanekaragaman tingkat gen yang ketiga adalah manusia. Manusia ada beberapa jenis ya, ada yang manusia yang dari Mongol, ada yang Kaukasid, dan ada yang Negro, ada yang Asia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis yang lain seperti bunga krisan. Bunga krisan itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Kemudian ada kucing ada memiliki bentuk bulu yang banyak, kemudian ada yang tidak berbulu, ada yang berbulunya loreng-loreng, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah keanekaragaman tingkat gen. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Contohnya adalah kucing, harimau, singa, anjing. Kemudian kalau kelapa, ada aren, ada nipah, ada pinang. Kemudian padi, jagung, alang-alang, dan rumput legi. Semuanya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini disebabkan karena perbedaan kondisi komponen biotik dan abiotik pada setiap tempat. Contoh, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem danau, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa jenis ekosistem hutan, misalnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang pasir, ekosistem rawa, dan lain sebagainya. Ini sebagai beberapa contoh yang Ustadz sebutkan tadi. Salah satunya adalah ini ekosistem sungai ya. Kemudian yang di laut ini ekosistem terumbu karang. Kemudian ini adalah ekosistem hutan. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati itu apa? Yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua sebagai sumber obat-obatan, yang ketiga sebagai sumber kosmetik, yang keempat sebagai sumber sandang, yang kelima sebagai sumber papan,
Yang keenam sebagai aspek budaya. Beberapa manfaat keanekaragaman hayati, misal sebagai pewarna, contohnya apa? Contohnya kunyit, pandan. Kemudian sebagai sumber bahan sandang, misalnya tumbuhan mur, tumbuhan kapas, dan sebagainya. Sebagai sumber bahan bangunan, misalnya jati untuk pembuatan pintu, untuk bahan bangunan, kemudian lontar. Ya. Yang keempat, sebagai sumber obat-obatan, misalnya Brus javanica, jambu biji, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber bahan kosmetik, misalnya bunga melati dan bunga mawar, untuk diambil ekstrak minyaknya untuk pewangi. Kita masuk ke biodiversitas Indonesia. Sebetulnya biodiversitas Indonesia ini memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang sangat besar. Keanekaragaman itu sangat tinggi sekali dan memiliki tumbuhan tipe Indo-Malaya yang arealnya paling luas, dan memiliki hewan tipe orientalis. Orientalis itu Asia, kemudian Australian atau Australia, dan serta peralihannya. Kemudian banyak hewan dan tumbuhan langka di situ. Kayak hewan dan tumbuhan endemik. Endemik itu artinya asli. Golongan hewan langka yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam, banyak sekali ya. Ada komodo, ada burung maleo, ada burung cendrawasih, ada badak Jawa, dan ada orang hutan. Kira-kira dari daerah mana beberapa hewan langka ini? Silakan disebutkan ya. Kemudian ada spesies endemik. Spesies endemik ini adalah spesies asli Indonesia. Contoh, Masasa pygmensis, Simias concolor, Phyllobates closi, dan lain sebagainya. Kemudian penyebaran fauna di Indonesia ini ada beberapa ilmuwan, dua ilmuwan, yakni Wallace dan Weber, yang membagi wilayah penyebaran Indonesia ini dibagi menjadi beberapa daerah. Penyebaran fauna di Indonesia, yang pertama fauna Indonesia tipe oriental atau asli Asia. Yang pertama adalah gajah. Kemudian tipe Australian adalah burung merak. Kemudian fauna Indonesia tipe peralihan, misalnya kuda, gus-gus kerdil, dan komodo. Kemudian tipe fauna Indonesia tipe Australian, misalnya burung merpati yang bermahkota dan burung kakak tua. Kemudian kita masuk ke golongan tumbuhan ya. Ada tumbuhan durian, salak, dan berbagai macam anggrek, bunga bangkai, dan matoa. Ini semuanya adalah kawasan Melassenia dengan 3 simpul demarkasi. Karakteristik flora di kawasan Indonesia. Flora kawasan Indonesia Barat misalnya Meranti, flora di kawasan Indonesia Timur misalnya Matoa. Faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas antara lain faktor alam, gunung meletus, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini seperti perburuan karena untuk diambil dagingnya atau gadingnya atau kulitnya.
Akibat dari perburuan manusia ini, maka akan menyebabkan hilangnya habitat, pencemaran tanah, air, dan udara karena faktor manusia, misal pembuatan pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan iklim global. Perubahan iklim global ini dikarenakan banyak sekali pembuatan rumah kaca, yang tentu hal ini akan mempengaruhi dari iklim secara menyeluruh di daerah tersebut. Kemudian keempat adalah eksploitasi hewan dan tumbuhan, misalnya untuk diambil keuntungan yang sesaat seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kelima adanya spesies pendatang, industrialisasi kehutanan dan pertanian. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Tentu pengaruh manusia ini sangat berperan sekali antara keuntungan dan kerugian. Tentu kalian yang belajar biologi harus mengetahui beberapa keuntungan dan kerugian ini. Maka kalian sebagai seorang yang pernah belajar biologi harus menjaga keutuhan keanekaragaman hayati, paling tidak di lingkungan sekitar kalian. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas adalah perbuatan manusia, seperti meningkatkan biodiversitas. Maka langkah yang harus dilakukan adalah penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan tanaman. Ada berbagai macam konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini adalah pelestarian bukan di tempat aslinya. Misal kebun raya, kebun binatang. Mereka dipelihara di habitat yang bukan aslinya, akan tetapi dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Seperti kebun raya Bogor, kemudian kebun binatang yang ada di Ragunan, kebun binatang yang ada di Jogja. Siapa yang pernah ke sana? Kemudian yang kedua adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ ini adalah pelestarian langsung di habitat aslinya. Contohnya di Cagar Alam Pulau Komodo, Taman Nasional Marubeni, Betiri, dan sebagainya. Kemudian biodiversitas itu harus dilestarikan dengan cara beberapa macam konservasi atau perlindungan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah pelestarian in situ yang seperti saya sebutkan tadi di atas. Pelestarian in situ ini sebagai contoh adalah Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Laut. Kemudian pelestarian yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini contohnya adalah hutan wisata. Jadi hutan wisata ini adalah ekosistem yang dibuat mirip seperti aslinya. Taman safari, kebun binatang, dan kebun raya. Kemudian kita masuk
mempelajari keanekaragaman hayati, ada beberapa macam cara ya. Ini dengan tanpa klasifikasi, dengan klasifikasi. Tujuan klasifikasi ini apa? Tujuannya adalah agar kalian tuh belajar semakin sederhana atau menyederhanakan objek kajian sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Tingkatan klasifikasi ada kingdom atau kerajaan, kemudian filum, kalau dalam hewan itu filum, kalau dalam tumbuhan divisi, kemudian kelas, ordo, familia, genus, spesies. Spesies ini adalah yang terakhir. Kemudian varietas. Varietas ini berbagai macam jenis di dalam spesies. Misal tadi ada varietas padi gogo, ada varietas padi Panjangwangi, dan sebagainya. Tolong kalian ini dihafalkan dari nomor 1, dari nomor 1, 2, 3 sampai ke 7 ya. Tolong dihafalkan. Kingdom, filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies, dan varietas. Ini dihafalkan, dibaca berulang-ulang. Silahkan kalian buka di buku panduan, karena seringkali ini nanti akan muncul di ujian. Kemudian kategori spesies, makhluk hidup dikatakan satu jenis atau satu spesies apabila dapat berhubungan dan menghasilkan keturunan. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan di depan, untuk sistem klasifikasi hewan, dan ini adalah tumbuhan. Contoh, sebagai contoh adalah Anatana Elioti dan Laelia Ansep. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Scandentia, marga genus Ananta. Kemudian di dalam tumbuhan ini ada kingdom Plantae, kelas Liliopsida, bangsa Asparagales, marga atau genus Laelia, spesies Laelia Ansep. Kata nama binomium nomenklatur ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Tata aturannya, yang pertama, dia menggunakan bahasa Latin. Satu nama untuk satu spesies. Nama spesies jenis terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah kata yang pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Kata kedua merupakan petunjuk spesies, ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat adalah nama spesies atau jenis itu ditulis dengan garis bawah terpisah atau dicetak miring. Sebagai contoh adalah Oryza sativa atau padi. Oryza, O ditulis kapital, kemudian huruf-huruf setelahnya kecil. Kata pertama, Oryza, ini menunjukkan genus, dan sativa ini merupakan spesies. Kemudian ada Ziamais, Z huruf kapital, Zia
nama genus, mais, nama spesies. Kemudian di garis bawah. Atau kalau tidak memakai garis bawah, maka ditulis miring. Seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Cybrinus carpio. C huruf kapital. Kemudian yang pertama adalah nama genus, yang kedua adalah nama spesies. Kemudian di garis bawah. Apabila tidak ada garis bawah, maka harus ditulis miring. Kunci determinasi adalah daftar ciri-ciri organisme yang dipergunakan di dalam mengklasifikasi organisme. Disebut juga kunci dikotom karena selalu tertanda. Contoh kunci dikotom, misal dalam dunia tumbuhan, dia berpembuluh atau tidak. Kemudian apabila dia berpembuluh, dia berbiji atau tidak. Kalau tidak berbiji, dia berdaun atau tidak berdaun. Kalau berbiji, dia berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Kalau berbiji tertutup, dia monokotil apa dikotil, dan seterusnya. Kemudian perkembangan kingdom itu dibagi menjadi 6 kingdom. Yang pertama adalah 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, dan 8 kingdom. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian jelaskan apa itu 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, dan 8 kingdom. Ditulis dalam kertas, kemudian kalian foto atau kalian tulis di dalam buku biologi kalian. Kemudian nanti fotonya kalian kirim ke Ustadz sebagai bentuk bahwa kalian telah mengikuti pelajaran ini sampai akhir. Demikian, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan ada ujian. Maka persiapkan diri kalian. Dan materi-materi yang Ustaz sebutkan di sini adalah materi sedikit dari apa yang ada di buku kalian. Maka apabila kalian telah menyimak materi, jangan anggap kalian telah belajar semua. Tetapi silahkan dilihat kembali buku dan dibaca secara seksama apa yang ada dalam buku yang ada di rumah kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.